Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak-Mu dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, pada hari Jumat Agung ini, kita diajak untuk mengenang dan merenungkan kembali kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang diambil dari Injil Yohanes. Berbeda kita menemukannya dengan kisah sengsara pada ketiga Injil sinoptik lainnya. Penginjil Yohanes justru menuliskan kisah sengsara Yesus dengan begitu detail dan menyayat hati. Hal ini tentu disebabkan karena sebagai seorang murid, Yohanes sungguh setia mengikuti jalan salib yang dilalui Yesus sampai ke puncak Golgota, sehingga ia mampu melukiskan betapa banyaknya hinaan dan betapa beratnya penderitaan yang harus dialami oleh Yesus sampai wafat di kayu salib. Kisah sengsara Yesus ini bahkan sudah diramalkan oleh Nabi Yesaya sejak zaman dahulu. Dalam bacaan pertama diperdengarkan kepada kita dalam ibadat Jumat Agung ini, Nabi Yesaya menubuatkan akan adanya seorang hamba Tuhan yang mengalami penderitaan dengan cara dihina, disiksa, dan didera seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Lukisan tentang siksaan yang dialami oleh hamba Tuhan ini begitu kejam, sampai-sampai rupanya tak nampak seperti anak manusia lagi. Meskipun begitu, Nabi Yesaya justru meyakinkan bahwa lewat siksaan dan bilur-bilur yang dialami hamba Tuhan itulah kita justru akan disembuhkan dari dosa-dosa dan kejahatan kita. Hamba Tuhan yang dimaksudkan Nabi Yesaya itu tidak lain adalah Yesus Kristus, sebab di dalam dirinya kehendak Tuhan akan terlaksana dengan sempurna. Saudara-saudari terkasih, meskipun hari peringatan wafat Tuhan ini diselimuti dengan kisah duka dan kepedihan, namun hari ini bukan dimaksudkan sebagai hari untuk berlarut dalam duka dan bersedih. Hari ini sudah seharusnya menjadi hari yang penuh rasa syukur, rasa sukacita bagi seluruh umat manusia, sebab Allah telah menampakkan kemuliaan-Nya dari atas salib yang hina. Lewat salibnya, Allah sungguh telah menyatakan kerahiman-Nya yang begitu besar akan dunia ini. Salib Yesus inilah yang menjadi bentuk cinta yang sesungguhnya, cinta yang tulus dan penuh pengorbanan. Sebab tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta yang rela mengorbankan diri bagi sahabat-sahabatnya. Yesus telah mengubah salib yang hina itu menjadi mahkota kemuliaan dan lambang cinta yang murni
kepada umat manusia. Saudara-saudari terkasih, melalui perayaan Jumat Agung ini, kita kembali disadarkan akan betapa besar kasih Allah yang mengatasi segala dosa manusia. Pertanyaan mendasar yang kembali diajukan kepada kita ialah, maukah kita hidup baru di dalam Tuhan? Maukah kita bangkit bersama-sama dengan Dia untuk mengalahkan kuasa dosa maut? Atau apakah kita justru ingin menyalibkan Yesus untuk kesekian kalinya? Salib dalam dunia kekristenan dipandang dan diterima sebagai representasi dari instrumen penyaliban Yesus Kristus. Dibandingkan dengan simbol ataupun tanda-tanda lain, salib menjadi simbol yang paling terkenal, masyhur, disanjung, sekaligus mengundang penghormatan yang dalam atasnya di antara para pengikut Kristus. Salib tentu tidak hanya terpasang atau tergantung dengan indah pada dinding-dinding rumah orang Kristen, tetapi juga didesain menjadi aksesoris megah nan indah yang dapat melekat pada leher, pada jari, dan anggota tubuh yang lain. Para pribadi beriman kepada Kristus. Salib yang kita bangga-banggakan saat ini bukannya lahir, tumbuh, dan kemudian dimuliakan karena kisahnya yang manis. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Salib tercipta, terukir, dan kemudian terbingkai dalam kacamata iman kita dengan penuh kehinaan, penderitaan, kesakitan, bertaruh nyawa. Kisah tentang sengsara dan wafat Yesus Kristus yang senantiasa kita dengar, simak, dan renungkan setiap kali merayakan Jumat Agung, kiranya memberikan gambaran, keterangan, dan pemahaman yang jernih tentang itu. Kisah dan warta tentang salib tak dapat dipisahkan dari soal pilihan dan konsekuensi dari pilihan itu sendiri. Yesus Kristus memilih jalan salib sebagai cara untuk menyelamatkan umat manusia dari perbudakan, belenggu, kungkungan, dan hutang dosa. Bukannya tidak tahu tentang arti konsekuensinya. Justru Yesus tahu dengan sungguh bahwa karena salib Ia akan direndahkan, dihina, mengalami banyak penderitaan, bahkan mengorbankan nyawanya. Yesus tidak menghindar atau bahkan lari. Yesus menerima dan menjalaninya dengan penuh cinta sampai mengalami kemenangan. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Peristiwa salib Tuhan dan segala kandungan kekayaannya yang luhur dan mulia menjadi tonggak yang menanamkan pilar, dasar, pun pondasi iman dan keyakinan Kristen di dunia. Salib menjadi warisan berharga
bagi kita para pengikutnya, karena pada titik inilah tertemukan makna, arti, dan nilai-nilai kekristenan yang sesungguhnya. Dari salib yang dipanggul Tuhan, dan dari salib yang menjadi tempat Ia menyerahkan nyawanya, mengalirlah rahmat keselamatan, cinta kasih tanpa pamrih, dan pertolongan yang indah pada waktunya. Berbicara tentang salib berarti berbicara juga tentang kedalaman makna yang sejati dari suatu penderitaan, perjuangan, dan pengorbanan. Akan tetapi, justru situasi inilah yang paling ditakuti oleh bangsa manusia. Bahkan penderitaan yang sebenarnya akan membuahkan, mendatangkan, serta menghadirkan kebahagiaan dan sukacita, sekalipun terkadang ingin rasanya dihindari. Maka, sebagai para pengikut Kristus, mari belajar daripadanya tentang bagaimana caranya harus mencintai, bahwa dari penderitaan, perjuangan, dan pengorbanan yang dilandaskan pada cinta kasih akan menghasilkan rahmat dan memberikan kehidupan kepada orang banyak. Salib atau penderitaan karena cinta kasih yang tulus dengan segala tuntutannya memang pahit, tetapi justru inilah ukuran, patokan, syarat suatu kepantasan dan kelayakan sebagai pengikut Kristus. Orang yang beriman akan memandang dan menerima setiap penderitaan sebagai jalan Tuhan untuk sampai pada kebaikan-kebaikan. Setiap penderitaan kita maknai sebagai salib yang harus diterima dan dipanggul meskipun tersandung, terhinakan, dan menemui banyak cobaan, sambil terus berharap bahwa rahmat, kasih karunia, dan pertolongan Tuhan akan indah pada waktunya. Sebaliknya, mereka yang tak beriman akan menghayati penderitaan sebagai hukuman atau kutukan dari Tuhan, lalu berusaha untuk menghindar karena takut untuk berjuang, bahkan mengorbankan nyawa sendiri. Tuhan memberkati. Ya Allah yang Maha Rahim, lewat pengorbananmu di kayu salib, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada kami dan dunia ini. Lewat salib-Mu itu, kami akhirnya memperoleh kekuatan untuk mengarungi perjalanan hidup ini. Semoga kami dapat menjadi pewarta salib-Mu yang sejati. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini.
Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.